Nama kejadiannya itu adalah LA Riot 1992. Kita bahas dulu yang di GTA-nya. Di GTA-nya, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini pembahasan kita kembali tentang game. Kemarin kita sempat membahas tentang heroes yang ada di Mobile Legends, yang dimana heroesnya itu adalah salah satu heroes yang cukup diminati oleh para gamers dan ternyata pernah hidup di dunia nyata. Jadi heroesnya itu benar-benar dari sesosok pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Oke, hari ini kita membahas game yang cukup banyak peminatnya juga, dan game ini benar-benar sebuah game yang banyak menginspirasi orang-orang untuk melakukan kekerasan sebenarnya ya. Tapi game ini cukup seru juga untuk dimainkan. Namanya adalah GTA atau kepanjangannya Grand Theft Auto. Oke, langsung aja kita bahas di sisi lain. Game yang satu ini lebih dikenal dengan GTA San Andreas. Dan dalam sejarahnya, game ini memang digemari oleh banyak kalangan, dari mulai anak muda sampai dengan orang tua. Nah, game ini sendiri diproduksi oleh salah satu rumah produksi yang bernama Rockstar's Game. Yang dimana Rockstar's Game ini itu udah banyak banget menciptakan game-game seru, game-game keren gitu ya. Salah satunya adalah Red Dead, Max Payne, dan Manhunt. Dan Rockstar Game ini sudah berjalan selama 20 tahun. Namun dari sekian game yang mereka ciptakan, GTA adalah salah satu game yang benar-benar populer dan sangat laku, nggak pernah ada matinya. Setiap tahunnya terus-menerus laku penjualannya di pasaran. Baik itu dari game PlayStation sampai ke game PC, semuanya benar-benar sangat laku. GTA ini sendiri pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1995, geng. Di saat itu awal-awal keluarnya gitu ya, namanya itu bukan GTA, tapi Race and Case. Pada awalnya diciptakan saat namanya itu masih Race and Case. Itu game GTA ini adalah game multiplayer yang masing-masing playernya itu naik mobil terus saling menabrakkan mobil mereka. Jadi gamenya itu nggak kayak sekarang, berbeda ya. Kalau sekarang tuh lebih kepada pertualangan gitu kan. Nah, kalau dulu tuh lebih ke adu tabrakan mobil. Baru sampai akhirnya dirubahlah nama game tersebut dan juga cara memainkannya menjadi sebuah game action adventure. Salah satu dari produser game GTA ini bernama David Jones. Dia ini adalah pendiri DMA Design. Nah, dia mengatakan salah satu game yang menginspirasi pembuatan GTA ini adalah game Pac-Man. Lalu bagaimana bisa game Pac-Man menjadi salah satu inspirasi game GTA? Padahal yang kita ketahui ya, di dalam game Pac-Man itu kita harus memakan semua titik-titik yang ada dan menghindari para ghost gitu kan. Sementara di dalam GTA kita bisa menabrak semua pejalan kaki, alias kita bisa melakukan hal semaunya gitu ya. Sebenarnya agak jauh nih, tapi menurut si produser David Jones ini, GTA juga terinspirasi dari game Pac-Man tersebut. Sementara itu, seorang creative director di MA pada saat itu ya, namanya itu adalah Gary Penn. Dia mengatakan bahwa game GTA juga terinspirasi dari game lainnya lagi. Salah satunya adalah game Elite tahun 1984 yang merupakan game tentang space trading dan combat simulation. Dan game ini merupakan sebuah game revolusioner karena menggunakan grafik 3D dan juga sistem open world. Sebenarnya nih ya, dalam penciptaan game GTA itu tidak berjalan mulus, geng. Untuk mendapatkan game sekeren GTA yang sekarang kita mainkan itu banyak banget rintangannya. Bahkan di dalam proses pembuatannya itu sempat akan di cancel. Namun di saat itu para developer di MA bersikeras untuk melanjutkan game GTA ini. Ya memang begitu ya, namanya juga produk yang berkualitas, pasti banyak halangannya. Sampai akhirnya kita sendiri bisa melihat ya bagaimana kualitas dari game GTA gak ada matinya dan benar-benar menguntungkan para developer dan pembuat gamenya. Salah satu produk dari GTA yang pernah diluncurkan dan paling laku di dunia adalah GTA 5.
Grand Theft Auto 5. Yang dimana ini diluncurkan pada tahun 2013 dan berhasil menjual sekitar 130 juta kopi. Dengan begitu, GTA menjadi salah satu game dengan penjualan terbesar kedua di dunia dengan penghasilan kurang lebih 60 miliar US dollar. Jadi benar-benar sukses banget game yang satu ini. Dan game GTA menjadi salah satu game yang sangat menguntungkan Rockstar's game. Walaupun di dalam perjalanannya banyak sekali pro dan kontra yang mengkritik tentang kehadiran game ini. Salah satu hal yang menjadi protes banyak orang atas kehadiran game GTA adalah tidak terbatasnya umur, semua kalangan bisa memainkan. Sementara di dalam game tersebut ada sebuah adegan, tapi bukan adegan ya, maksudnya kayak fitur di mana seseorang bisa menyewa pekerja seks komersial lalu tidak perlu membayar PSK tersebut tapi bisa membunuhnya. Nah, memang itu adalah sebuah dunia game. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bisa memfilter atau otak-otak yang nggak bener gitu ya, otak yang nggak pas, bisa-bisa adegan tersebut ditiru di dunia nyata gitu kan, dan itu sangat berbahaya dan merusak moral si pemainnya gitu. Nah, tapi di GTA itu ada, makanya menjadi sebuah kontroversi. Lalu ada di mini game Hot Coffee dalam GTA, dimana menjadi salah satu kontroversi yang sangat besar karena di dalam mini game ini ditampilkan sebuah adegan tidak senonoh atau adegan seksual antara CJ, ya kan, pemain atau karakter di dalam game tersebut dengan kekasihnya. Nah, itu nggak bagus banget buat anak kecil. Sebenarnya dari pihak Rockstar sendiri sudah menonaktifkan mini game tersebut sebelum mereka merilis GTA San Andreas. Namun, ya seperti yang disebutkan oleh Screen Rant, kalau ini tidak menghentikan para modders untuk mengaktifkan kode dari Hot Coffee tersebut agar mereka bisa mengakses konten mini game tersebut. Sampai pada akhirnya, pihak Rockstar menghapus kode dari San Andreas tersebut sehingga konten tersebut tidak bisa lagi diakses. Selain itu, di dalam San Andreas ini mendapatkan kritik lain karena memasukkan unsur politik ke dalam gamenya. Salah satunya adalah unsur politik bagi warga Amerika Serikat. Contohnya dalam GTA Vice City terdapat sebuah dialog yang menyerukan untuk membunuh para imigran asal Haiti. Nah, ini rasisme ya. Dan memang di dalam GTA ini banyak banget kontroversinya karena memang mereka menceritakan atau sebuah game yang sangat bebas menceritakan kehidupan di Amerika gitu. Akhirnya hal tersebut mendapat protes dari keturunan Haiti Amerika. Oke, sekarang kita bahas nih sejarah lengkapnya nih ya dari San Andreas ini, bagaimana bisa tercipta game tersebut. GTA San Andreas ini berlatar belakang dari sebuah negara bagian yang fiktif, alias ini hanya sebuah karangan yang gimana disama-samakan dengan sebuah negara yang kalau misalnya kita lihat tuh kayak Amerika gitu ya. Di dalam San Andreas memiliki 3 kota, yaitu Los Santos, San Fierro, dan Las Venturas. Ini benar-benar nama di Amerika nih. Dan kalau kita lihat latar belakang daripada susunan kotanya, ini merupakan susunan kota di akhir 1992. Karakter utama di dalam GTA San Andreas itu bernama Carl Johnson, dimana dia ini juga dipanggil CJ. Pasti kalian yang memainkan game ini kenal dengan CJ ya. Sosoknya itu emang karakteristik banget. Dia lahir dan dibesarkan di Grove Street, Ganton, Los Santos. Pada awalnya nih ya, CJ ini tinggal bersama ibu dan saudaranya di rumah ibunya gitu ya. Nah, nama saudaranya itu adalah Sean Sweet dan juga Brian Johnson, beserta dengan adiknya Candy. Sweet dan CJ ini di dalam ceritanya bergabung dengan geng Grove Street Families, dan itu di saat mereka masih anak-anak. Nah, di saat itu Sweet itu dipilih sebagai pemimpin geng. Dan di saat itu geng mereka, The Grove Street ini, mendapat kekuasaan di daerah Los Santos. Mereka terus-terusan diganggu oleh geng lain yang bernama Balas dan juga Fagos. Lalu pada tahun 1987, saudara dari CJ ini akhirnya tewas dan kematiannya tidak pernah bisa terungkap. Jadi nggak tahu siapa pembunuhnya. Dan karena hal tersebutlah CJ ini terpaksa harus pindah dari Los Santos ke Liberty City. Dan di sana dia mulai bekerja sebagai seorang pencuri mobil dan bekerja untuk Joy Leone. Dan mulai di saat itulah akhirnya geng Grove Street Family ini kehilangan pamor dan terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama itu menjadi penguasa di daerah Gonton, The Temple Drive Family yang membangun kekuasaan di Temple dan Santa Maria Beach. Sementara daerah yang lain dikuasai oleh geng Balas dan Fagos. Yang dimana geng Balas dan Fagos ini tuh mereka menguasai dunia penjualan obat-obatan terlarang. 5 tahun lamanya Carl Johnson ini atau CJ
ini mengasingkan diri dari Los Santos karena dia mendapatkan tekanan dari para geng dan juga permasalahan obat-obatan terlarang serta korupsi. Dimana di kota Los Santos itu juga para artis, para selebriti dan para jutawan itu menghindari atau melindungi diri mereka dari serangan drug dealer serta para anggota geng. Jadi memang Los Santos dikenal dengan sebuah kota fiksi yang sangat menakutkan. Lalu sampai pada akhirnya di awal tahun 90-an atau tepatnya 1992, Carl Johnson harus pulang ke kampung halamannya di Los Santos dikarenakan kematian dari ibunya. Di saat itu ibunya dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan juga ketika CJ ini atau Carl Johnson ini pulang ke kampungnya, dia mengetahui atau melihat keluarganya sudah berantakan terpecah serta gengnya dia itu juga sudah mengalami penurunan kekuasaan gitu ya. Di saat itulah dia mencoba untuk membangun sebuah bisnis kembali sembari mencari siapa dalang pembunuhan ibunya tersebut. Ternyata di saat dia kembali ke lingkungannya tersebut, polisi korup itu mencoba untuk menjebak CJ dan dia dikatakan telah membunuh seseorang. Nah, di saat itulah CJ melakukan perlawanan sembari mengambil alih kembali kekuasaan di jalanan. Wah, ceritanya benar-benar gangster. Sebenarnya nih geng ya, cerita fiksi tentang CJ atau Carl Johnson ini di Los Santos ini diadaptasi dari dunia nyata. Karena di dunia nyata itu juga ada kejadian yang persis sama, perang antar geng, dan juga terjadi di daerah-daerah yang namanya hampir mirip dengan nama kota yang ada di GTA San Andreas. Sekarang kita akan membahas pengadaptasian dari dunia nyata menjadi sebuah game yang bernama GTA San Andreas ini. Kalau kita lihat ya dari namanya ya, GTA San Andreas memiliki nama daerah yang khusus banget gitu ya, tempat terjadinya kejahatan dan tempat kekuasaan gengnya CJ, yaitu Los Santos. Nah, ternyata ini adaptasi dari daerah di Los Angeles. Dan ini merupakan kejadian di Los Angeles pada era tahun 1990-an. Karena di saat itu, Los Angeles sedang mengalami krisis tentang penggunaan obat-obat terlarang, yaitu crack epidemics namanya. Jadi penyelesaian tentang crack epidemics ini benar-benar membuat pemerintah kewalahan dikarenakan di saat itu mudahnya atau gampangnya membeli obat-obatan terlarang seperti kokain. Jadi bisa dikatakan crack ini adalah versi murahnya kokain gitu ya. Akhirnya para gangster-gangster yang ada di Los Angeles di saat itu memanfaatkan kondisi ini dengan menjadi para bandar dan mereka melakukan persaingan yang benar-benar ketat di mana anggota mereka harus banyak terbunuh karena mengalami tembakan gitu ya. Mereka saling tembak-menembak, bunuh-membunuh dan banyak sekali nyawa yang harus mati sia-sia karena persaingan perdagangan bisnis crack ini. Dan di saat itu banyak sekali kemunculan polisi-polisi korup yang bekerja sama dengan para bandar, dengan drug dealer atau narkos gitu ya, untuk membebaskan penjualan narkoba di saat itu. Dan hal ini pun sempat dibahas gitu ya di National Geographic dan History Channel tentang polisi-polisi korup yang berkeliaran di Los Angeles di era merebaknya penjualan crack di zaman itu. Jadi kalau kalian lihat di GTA San Andreas tentang Officer Tempany, nah sebenarnya itu adalah kisah nyata juga karena memang ada sosok polisi korup yang seperti itu di GTA San Andreas sendiri. Jadi kisah asli atau kisah nyatanya tuh benar-benar ada. Seperti yang gue katakan tadi, di dalam San Andreas itu ada beberapa geng yang terbagi gitu ya. Salah satunya adalah Grove Street yang mana ini adalah gengnya CJ sendiri. Terus ada Balas dan beberapa geng-geng lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu di dunia nyatanya geng versi GTA. Jadi ini kita akan membahas nih Balas itu siapa, Grove Street itu siapa di dalam dunia nyata. Oke, yang pertama kita akan membahas Grove Street Families, gengnya CJ. Grove Street Families ini adalah sebuah gambaran untuk geng Bloods. Kalau kalian nggak tahu ya, geng Bloods itu selalu memakai fashion berwarna merah. Mereka selalu melambangkan diri mereka dengan warna merah. Geng Bloods ini selalu memakai atribut warna merah kemanapun dan mereka memiliki dua subset yang bernama Lime Hood Biru dan juga Tree Top Biru yang terkadang sering menggunakan atribut berwarna hijau juga. Kedua subset ini itu memiliki wilayah kekuasaan di daerah Compton, California. Jadi mereka tuh kayak cabangnya gitu loh, anak-anak gengnya gitu. Mereka memiliki wilayah Compton, California. Nah, di wilayah tersebut juga terdapat sebuah jalanan yang mirip banget dengan Grove Street di GTA San Andreas. Nah, selain itu jumlah daripada geng Bloods ini terbilang lebih sedikit dari geng lawannya gitu ya. Lalu geng yang selanjutnya, lawan dari mereka yaitu Balas Gang. Yang dimana Balas Gang ini adalah adaptasi dari geng lawannya Bloods, yaitu Crips.
Crips ini adalah salah satu geng terbesar juga di California. Geng ini bisa diidentifikasikan dengan baju mereka yang berwarna biru dan kadang keungu-unguan gitu ya. Dan style baju aksesoris lainnya benar-benar berwarna biru atau keungu-unguan. Nah, selain itu, Crips ini memiliki sebuah subset atau grup kecil atau cabang ya gitu ya, yang bernama Grape Street Crips. Dan ini sekilas terdengar seperti Groove Street gitu ya. Seperti halnya di dalam game San Andreas di awal ceritanya GTA San Andreas ini, di mana geng balas itu lebih kuat daripada Groove Street. Nah, memang di dalam sejarahnya Crips juga dan Blood gitu ya, itu lebih banyak kan Crip anggotanya gitu. Oke, kesamaan lain nih geng ya di dalam game GTA San Andreas ini, yaitu adanya rivalitas antar rapper atau persaingan antar rapper. Nah, di dalam game GTA ini kita bisa lihat ya, adanya cerita tentang pergesekan atau rivalitas antara seorang rapper yang bernama Mad Dog dan juga OG Loc. Dan rivalitas ini akhirnya berujung pada Alan Crawford, manajer Mad Dog yang harus terbunuh. Nah, di dalam dunia nyata ini sangat mirip dengan rivalitas atau persaingan antar dua rapper yang sukses banget. Seperti yang kita ketahui, yaitu kematian daripada rapper Tupac Shakur yang sempat kita ceritakan kemarin, dan persaingan dia bersama Notorious B.I.G. Nah, ini mirip banget dengan cerita yang ada di GTA San Andreas nih geng. Selanjutnya, hal yang diadaptasi dari dunia nyata lagi geng, yaitu sebuah unit khusus dari kepolisian yang bernama Crash atau CRASH. Sebenarnya nama daripada Crash ini itu mirip banget dan tidak ada sedikit pun yang dirubah gitu ya dari dunia nyata. Karena ini bercerita tentang Los Angeles juga. Di saat itu di kota Los Angeles, rivalitas antar gangster itu sudah tidak bisa terkendali dan pihak kepolisian sudah sangat kewalahan gitu ya. Nah, akhirnya pihak kepolisian menciptakan atau membentuk sebuah unit khusus di saat itu yang namanya Crash, atau kepanjangannya adalah Community Resource Against Street Hoodlums. Yang dimana di GTA San Andreas unit ini diberi nama yang sama. Anggota yang paling terkenal di dalam unit khusus yang ada di San Andreas bernama Officer Tenpenny dan Officer Pulaski serta Officer Hernandez. Mereka semua ini dikenal sebagai polisi yang sangat korup geng di dalam game GTA San Andreas, dan bahkan mereka ini sering sekali melakukan kegiatan yang ilegal bersama para gangster. Jadi mereka ini kedoknya doang polisi, tapi mereka mensupport para gangster. Lalu tidak hanya itu ya, untuk membuktikan kalau memang Crash ini diadaptasi dari dunia nyata adalah di saat itu Officer Tenpenny bahkan pernah mengucapkan sebuah moto yang tidak lain merupakan moto internal para polisi Crash di dunia nyata, yaitu "We intimidate those who intimidates others". Jadi ini adalah sebuah moto yang diadaptasi dari dunia nyata unit Crash yang ada di California di saat itu. Jadi bisa dipastikan kalau unit Crash yang ada di GTA itu adalah adaptasi dunia nyata. Hal yang kelima, kita akan membahas Officer Tenpenny, yang dimana Officer Tenpenny ini itu mirip banget dengan karakter di dunia nyata, yaitu seorang anggota dari Crash gitu ya. Namanya Rafael Perez. Rafael Perez ini merupakan seorang polisi anggota unit Crash yang tertangkap setelah mengambil barang bukti berupa kokain seberat 2,7 kg di markas LAPD. Selama diinterogasi gitu ya, dia ditangkap. Akhirnya Rafael Perez ini memberikan kesaksian tentang bagaimana korupnya dia gitu ya. Dia adalah seorang polisi yang melakukan tindakan-tindakan ilegal, dan dia memberikan kesaksian kalau ternyata anggota Crash lainnya itu juga sama melakukan aksi-aksi ilegal. Dan totalnya ada 200 kasus yang pernah dimanipulasi oleh para polisi korup ini. Jadi bisa dipastikan banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah ternyata harus dipenjara gara-gara manipulasi kasus dari para unit Crash ini. Dan di dalam kasusnya, Rafael Perez ini pernah melakukan framing atau memata-matai seorang remaja yang bernama Javier Ovendo. Yang dimana dia di saat itu sedang mencari kesalahan dari Javier Ovendo ini. Cerita tentang perjalanan Rafael Perez ini mirip sekali dengan Officer Tenpenny, yang dimana Officer Tenpenny juga seorang polisi korup yang pernah melakukan framing atau memata-matai CJ di GTA San Andreas. Dan juga Officer Tenpenny ini memiliki hubungan dengan gangster, sama dengan Rafael Perez yang memiliki hubungan dengan geng Bloods. Mirip seperti Officer Tenpenny, yang dimana dia hubungan dengan gangsternya yaitu dengan Big Smoke dan Ryder di game GTA San Andreas. Wah, makin mirip nih geng ya, makin kesini makin bener-bener mirip. Oke, sekarang kita bahas hal yang terakhir yang bener-bener mirip dengan kejadian nyata, yaitu adaptasi di kejadian-kejadian San Andreas GTA itu pernah terjadi di Los Angeles.
Ini adalah sebuah kejadian yang mungkin agak melukai warga Los Angeles ya. Nama kejadiannya itu adalah LA Riot 1992. Kita bahas dulu yang di GTA-nya. Di GTA-nya, itu Officer Timpani tertangkap atas kasus pembunuhan terhadap polisi lain yang bernama Officer Pendlebury. Namun setelah itu, tidak lama kemudian akhirnya Officer Timpani ini malah dibebaskan. Dan itulah awal dari kerusuhan yang terjadi di Los Santos yang menjadi misi game di GTA San Andreas yang berjudul Riot. Kalau kita lihat, ini sama seperti kejadian LA Riot 1992 yang dimana di tahun yang sama dengan settingan yang ada di GTA San Andreas, yaitu ya di Los Angeles juga terjadi sebuah kerusuhan massal yang berlangsung selama 1 minggu. Namun perbedaannya adalah kalau di game GTA San Andreas itu gara-gara polisi korup yang dibebaskan, makanya terjadi kerusuhan. Tapi kalau di LA Riot itu gara-gara kekerasan yang dilakukan atau didapatkan oleh kaum kulit hitam. Jadi lebih kepada kejadian rasis. Nah, namun kesamaannya itu terletak dari settingannya. Itu benar-benar terjadi pada tahun 1992. Itu dia geng, kesamaan-kesamaan dari dunia nyata dengan GTA. Dan sejarah daripada game GTA ini mulai dari terciptanya game sampai dengan inspirasi atau adaptasi dunia nyatanya menjadi sebuah game yang bernama GTA San Andreas.